Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan 7, Ibu akan meneruskan materi itu lanjutan penerapan turunan fungsi. Kemarin kita sudah sampai 3 ya. Pertama berarti mencari kecepatan saat, terus laju perubahan nilai fungsi. Yang ketiganya itu mencari limit. Yang untuk yang berikutnya, yang keempat, penerapan turunan fungsi itu untuk mencari garis singgung di titik P. Ya, kalau kita lihat gambar, mana yang dikatakan titik singgung, inilah kalau ada kurva, ini kurvanya yang garis melengkung sebagai kurva, terus ada titik. Nah, ada garis yang menyinggung, karena menyinggung satu titik makanya garis ini disebutnya garis singgung. Karena pada kurva makanya garis singgung kurva. Ini titik singgungnya ya. Berarti kalau kita diminta persamaan garis singgung yang dimintanya itu kita ingat waktu di SMP atau di sanawiyah, kalau ada garis lurus ya, nanti diminta persamaan garis lurus ya. Di sini yang garis singgungnya bentuknya garis lurus. Jadi kalau di pelajaran sanawiyah ya, bisa kan kita ingat nih, ada yang melalui 2 titik ya, persamaan garisnya apa? Berarti Y kalau melalui 2 titik dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kalau ada 2 titik dah ya. Kalau dia hanya 1 titik, biar cepat ya. Kalau ada 1 titik, ini titik ini aja ya, ini titik singgungnya, ini titik, 1 titik, persamaan garisnya mana? Ya, berarti kalau persamaan garisnya Y, ini titiknya misalnya A, B ya, berarti Y min B sama dengan ini gradien X min A ya. Nah, ya kita yang ambil mana nih? Ibu cukup 2 saja ya. Yang di sini karena waktu persamaan garis singgung ini sama juga dengan persamaan garis yang kedua, itu melalui 1 titik, dan nanti perlu kita cari gradien ya. Nanti makanya di sini, kalau di sini titiknya A, B, terserah titiknya ini pakai kita C, Y atau X, Y, A, B, C, FC kan gitu ya. Nah, itu cuma lambang, terserah mau yang apa saja. Berarti nanti persamaan garis singgungnya, makanya tadi Y ini dikurang ini, kalau ini A, B waktu di sanawiyah kita pakai di sini C, FC, makanya Y dikurangi Y FC sama dengan di gradien X dikurangi C sama dengan yang ini, yang kedua ya, karena melalui 1 titik berarti menggunakan gradien ya. Ini titik singgungnya. Nah, berarti nanti yang kita perlu cari kalau di sanawiyah, titiknya dikasih tahu, A dikasih tahu, B dikasih tahu, M juga sudah ada dikasih tahu ya. Nah, bedanya dengan yang sekarang ya, kita belajar ditingkatkan ini. Berarti cuma ada titik singgung dengan persamaan kurva, seperti contohnya diketahui kurva dengan persamaan Y. Kalau enggak Y nanti Fx sama aja, sama dengan 2x kuadrat plus 1. Tentukan persamaan garis singgung kurva yang melalui titik min 1,3, berarti titik singgungnya ini. Di sini belum ada gradien. Kalau ingat, kalau mencari gradien kalau di sanawiyah, Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1 ya. Tapi di aliyah ini enggak ada ininya, di tingkat SMTA enggak pakai ini. Kenapa? Karena titiknya enggak melalui 2 titik, dia melalui 1 titik. Nah, bagaimana mencari gradiennya? Nah, inilah fungsi kita tadi sudah belajar turunan. Mencari gradien ya gitu, ini atau M lambangnya. Nanti turunkan fungsinya atau kurvanya diturunkan. Ya, masukkan absis titik singgung ke dalam turunan. Nah, Ibu lalu kasih catatan ini nih. Setiap cara kerja Ibu kasih. Ya. Berarti nah, berapa gradiennya? Sekarang nggak pakai gradiennya Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Kita nggak perlu pakai itu. Kita pakai turunan karena kita sudah belajar turunan. Y
M sama dengan Y aksen. Y aksennya berarti Y ini kalau kita turunkan kayak tadi, turunan sederhana, ini turunan dasar karena ininya tambah ya. Berarti 2 kali 2, 4. Terus ini pangkatnya kurang 1, ini konstanta berarti 0. Nah tadi katanya setelah diturunkan masukkan absis titik singgung. Absis itu artinya kalau dilambangkan X, Y, ini X nya. Angka pertama disebut absis, angka kedua disebutnya ordinat. Kalau keduanya berarti koordinat. Masukkan berarti absisnya 4, X nya diganti min 1. Berarti gradiennya min 4. Jadi nanti persamaan garis singgungnya ya tinggal masukkan ke rumus. Gradiennya min 4, titiknya min 1,3. Jadi persamaannya tinggal masuk. Y berarti ini dikurangi, ini yang disebut tadi Zanavia B atau ordinat. Y min 3 sama dengan min 4, M nya X, min C nya berarti min 1. Kita Y min 4. Ini min kali min jadi plus. Dikalikan dibuka kurung jadi ini Y sama dengan ini min 4X. Terus ini min 4 kali 1 min 4. Ini langsung ibu pindahkan. Kita kalau mau cari ini jadi plus 3. Jadi Y sama dengan min 4X min 1. Kalau nggak ada ini bisa persamaannya nanti jangan bonus di kalau ada pilihan ganda. Berarti ini min 4X nya dipindahkan. Jadi inilah dapatnya ya. Nah contoh kedua, kadangkala contoh kedua kurvanya sengaja ibu sama ya, biar nanti caranya berarti biar kalian nyambung. Kurvanya tetap seperti yang nomor 1 melalui titik berabsis. Nah sekarang kalau tadi nomor 1 absis dan ordinatnya dikasih tahu. Kalau yang sekarang cuma absis, ordinatnya belum ada. Jadi mencari gradien tetap kita mencari gradien seperti tadi, turunkan. Ini agak cepat ya karena udah mulanya diturunkan terus masukkan absis. Terus sama aja karena absisnya udah dikasih tahu min 1 berarti nomor 2 sama juga nomor 1 gradiennya min 4. Karena apa? Kurvanya sama, absisnya sama. Nah, kita tidak langsung memasukkan ke persamaan garis. Kenapa tidak masuk? Karena di sini belum ada ordinat. Nah, berarti bertambah lagi nih. Jadi sekarang kita cari dulu yang lambangnya Y ini ya boleh Y boleh B sebagai ordinat titik singgung. Bagaimana mencari itu? Ibu kasih juga nih itu catatannya tuh. Masukkan absis ke dalam persamaan kurva. Kalau tadi kalau mencari gradien masukkan absis ke turunan. Tapi kalau mencari ordinat masukkan absis ke persamaan kurva. Persamaan kurvanya ini ya. Kita masukkan X-nya ini min 1 dikuadratkan berarti 1 kali 2 berarti 2 tambah 1. Nah ordinatnya 3. Berarti sama juga dengan nomor 1 ya. Ini yang nggak perlu dibahas karena ini sama juga dengan nomor 1 soal ini juga. Waktu ditulis kan ibu tulis ternyata keterangkan oh juga ini sama persamaan garis singgung, gradiennya min 4, titik singgungnya min 1,3 berarti sama kayak tadi juga. Sengaja cuma bedanya nomor 1 lengkap titiknya ada absis ada ordinat. Nomor 2 cuma absisnya berarti langkah kita selain mencari gradien cari dulu ordinat titik singgung. Ya, ini ordinat titik singgung. Nah, berarti permasalahannya sama itu juga berarti makanya persamaan garis singgungnya sama. Terus contoh berikutnya nih kadangkala diketahuinya beda-beda cuma gitu aja. Diketahuinya beda-beda soal nomor 3. Tetap pertanyaannya masalah persamaan garis singgung. Sekarang dibalik lagi juga. Kurvanya sama. Sekarang yang dikasih tahunya ordinatnya. Ya. Dikasih tahu ordinat. Berarti yang kita perlu cari apa? Langkah pertama, kita nggak bisa cari gradien. Karena kalau gradien masukkan absis ke dalam turunan. Sini absisnya belum ada, makanya gradien nggak bisa dicari. Jadi langkah pertama kita mencari absis dulu. Ya, tuh ibu kasih lagi nih. Masukkan ordinat ke persamaan kurva. Diingat cara kerjanya yang ibu kasih garis bawahi. Diingat nanti. Bagaimana masukkannya? Tulis dulu persamaan kurvanya ini. Y-nya diganti 3, ini tetap. Berarti kalau ada variabel pindah ke kiri min 2x kuadrat sama dengan 1 min ini pindahkan min 3 jadi min 2x kuadrat sama dengan min 2. Berarti x kuadratnya sama dengan x kuadratnya sama dengan 1. Berarti x-nya kalau ininya pangkatnya genap, sini harus pakai plus minus dari akar 1. Kalau di pangkatnya ganjil, ini nggak usah pakai plus minus. Misalnya x pangkat 3 sama dengan 1 berarti x-nya sama dengan akar dari 1.
karena ini genap ya, X pangkat 4 genap, dari sini pakai plus minus ya. Ingat kalau pakai plus minus, kalau di sininya genap pangkatnya, berarti X plus 1. Berarti nanti otomatis kalau ada seperti ini ya, berarti nanti gradiennya persamaan garis singgungnya ada dua, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Karena yang dikasih tahu ordinat titik singgung. Mana nih? Mana dua? Ya coba kita lihat. Cari M. Nah, untuk X-nya kan ada dua di sini. Kalau di sini artinya 1 X-nya atau min 1 kalau plus minus ini. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang min 1. Kemana? Keturunan ya, tetap turunannya. Turunannya tetap karena kurvanya tetap 4X, dimasukkan X min 1 berarti min 4. Kalau X-nya dimasukkannya 1 berarti 4. Berarti kalau min 1 yang di sini nih, yang di kiri ini berarti gradiennya min 1. Kalau yang di kanan, denominatornya ke kanan, berarti gradiennya bukan min 1, min 4. Ini 4 ya gradiennya. Makanya nanti kita jawab ada dua-duanya nih garis singgungnya. Mana? Berarti ya, jadi persamaan garis singgung melalui berarti ada dua, yang titik absisnya min 1, koordinatnya tadi tetap 3, kita hitung gradiennya 4. Jadi masukkan seperti tadi, sama cara masukkan, gantinya 3 nih min 4, ini ganti sama-sama, berarti hasilnya ini. Tinggal masukkan saja. Nah, kalau yang tadi absisnya kita dapat 1, tetap ordinatnya tadi 3, tadi kita hitung gradiennya 4, masukkan lagi ya. Jadi kalau tadi ininya min 4, kalau yang gradiennya min 4 ya, ini jadi 4 ya. Kalian mesti ingat, ini juga ini kalau kita diminta gradien melalui persamaan garis, tinggal lihat ini nih sebenarnya, ini sebagai gradien ya. Tuh, kalau nanti ada persamaan garis, kalian diminta tentukan gradien, lihat aja ininya Y tapi koefisien 1, ininya dilihat di X pangkat 1, koefisiennya sebagai gradien ya. Itu gradiennya kan 4. Kalau ini juga dipindahkan seperti ini ya. Nah, permasalahannya udah ada 3 masalah tuh. Ada titik singgungnya lengkap, absis, ordinat, titik singgungnya absis saja, terus titik singgung ordinat saja, terus yang keempat nggak ada nih, tidak ada titik singgung baik absis maupun ordinat ya. Kemungkinan permasalahan yang keempat, dia tidak ada titik singgung baik absis maupun ordinat, tapi melalui yang sejajar ya. Berarti bagaimana gambarnya? Ini ada persamaan garis ya, garis singgung, ini garis singgung. Biasanya dikasih tahu ininya, atau lengkap, atau absisnya saja, atau ordinat saja. Tapi ini enggak. Berarti di sini ada garis yang sejajar, katanya gitu. Ya, yang dikasih tahu garis yang sejajar tuh. Yang ini garisnya sejajar Y min 4X sama dengan 1 ya, sejajar. Nah, bagaimana kalau begini? Berarti yang perlu kita cari berarti nanti gradien garis singgung, absis titik singgung, berarti ordinat titik singgung. Yang mana dulu yang kita cari yang bisa kalau begini permasalahannya? Kita lihat. Berarti yang ada ini, kalau ada ini tadi kan kita bikin, berarti mana gradiennya? Kan ke sini ya. Coba dulu plus 1. Tadi Ibu udah kasih tahu, berarti kalau gradien bisa dilihat dari koefisien X. Jadi ini M-nya jadi 4. Tuh. Kalau ini garis yang udah dikasih tahu, yang Ibu sebut nanti dengan gradien yang pertama ya, itu dirubah, berarti makanya dapatnya 4 hasilnya ini ya. Nah, yang kita cari sekarang gradien garis singgung, ini berarti M2 di sini ya. Berapa M2 nya? Nah, di sanawiyah udah, kalau ada garis yang sejajar nih, garis yang sejajar, makanya nanti di sini M1 sama dengan M2 tuh, kalau dia sejajar. Makanya tadi M1 nya udah ada 4, berarti M2 nya juga ikut 4, jadilah ketemu gradien garis singgungnya itu 4. Nah, sekarang kita cari absis. Bagaimana mencari absis? Kalau tadi udah gradiennya udah ada, kan kita tahu gradien sama dengan turunan ya. Berarti M sama dengan turunannya 4X, gradiennya 4, berarti 4X kan ketemu X nya, ini absisnya, berarti 4 dibagi 4 jadi 1 tuh, absisnya 1 ya. Nah, sekarang cari apa? Cari ordinat ya.
Cari ordinat bagaimana tadi? Sama udah, masukkan absis ke dalam persamaan kurva. Yang ini persamaan kurvanya tadi ya itu 3. Ya, jadi kan tadi juga ada sama yang tadi yang seperti di atas. Berarti jadi persamaan garis mulai titik 1,3, gradiennya 4 masukkan seperti yang tadi. Nah, ini karena ada ini sudah ada kan yang di atas itu lagi sebenarnya, tinggal masukkan Y ini 3 ini 4 ya samalah sama ini. Nah, cepat karena yang itu juga sering pakai soalnya tadi ada 1,3 gradiennya 4, inilah persamaannya tadi yang tadi juga di atas. Nah sekarang sama permasalahan kelima, kurvanya tetap sama ya, titik singgungnya nggak ada, yang ada tegak lurus. Mana yang maksudnya nih, gambarnya jadi begini, ini garis singgung, ini titik singgungnya ya, mau tadi pakai A, B boleh, mau C, FC boleh. Ininya belum ada, gradiennya belum ada ya, berarti tidak kita bisa cari gradien dengan turunkan masukkan absis karena belum ada. Yang ada sekarang garis yang tegak lurus, jadi begini nih garis, kalau tadi sejajar, ini tegak lurus. Nah ini berarti nanti di sini ada M1 nih. Bagaimana mencari M1 ya, kan mencari M syaratnya di koefisiennya 1, karena ini 4 dibagi 4, ini juga adil dibagi 4, berarti min 1 dibagi 4 ini, terus ini juga dibagi 4, ini kurang nih. Ini juga kalau semuanya adil dibagi 4 ya, berarti mana gradiennya? Di sinilah gradiennya. Makanya dapatnya M1 itu min 1/4. Tugas kita mencari gradien daripada garis singgung ya, gradien garis singgung yang disebutnya M2. Ada lagi ketentuan di sanawiyah, berarti kalau tegak lurus, dua garis yang saling tegak lurus nih, ini M1, ini M2, berarti dia M1 kali M2 min 1 kalau tegak lurus. Kalau sejajar sama, tegak lurus min 1. Tadi udah dapat ya M1 nya kan, tadi kita udah dapat di sini nih, M1 nya min 1/4, jadi masukkan ini M2 sama dengan min 1, berarti kalau M2 bagaimana? Min 1 dibagi dengan min 1/4. Jadi di sini hasilnya ke sini ya. Berarti min 1 ini agak catanya Ibu ke sini aja nih. Ini agak ini tulisannya. Berarti nanti lanjutannya min 1 karena dibagi berarti berubah ke kali, terus kita balik. Nah, berarti nanti hasilnya min kali min plus 1 bagi 1 habis, jadi hasilnya 4, makanya hasilnya gini ya. Di catatan kurang tadi nih. Nah udah dapat gradien seperti tadi lagi, cari absis ya, sama lagi M sama dengan ya aksen, M nya tadi 4, dapatnya kita cari 4x, berarti absisnya 1. Cari ordinat tadi ya, bagaimana? Masukkan absis ke dalam kurva ya, absisnya dapatnya 1, kuadratkan tambah 1, berarti 2 kali 1 tambah 1, berarti 2, ini 3. Nah, jadi persamaan garisnya mana? Persamaan garis singgung ternyata sama juga, persamaan garis singgung melalui 1,3 dan gradiennya 4 yang itu lagi, makanya jadilah dapatnya ini ya. Nah, jadi kalau persamaan garis singgung permasalahan tuh dari contoh nomor 1, 2, 3 sampai 5. Lihat nanti permasalahan mungkin yang ada itu aja. Kalau yang yang berikutnya agak cepat ini. Yang berikutnya, penerapan yang berikutnya pada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau kalau kita gambarkan bentuknya parabola. Di parabola apa yang ditanya nih? Di parabola yang ditanya kemungkinan fungsi naik dengan fungsi turun. Nih, nanti banyak nih di persamaan kuadrat, pasti banyak materi yang akan ditanyakan. Ini ada ini titik, ini yang disebutnya kalau nggak ada ini yang disebutnya titik puncak, nanti ditanya titik puncaknya. Tapi sebelum sampai ke sana kita mencari dulu fungsi naik. Mana sih fungsi naik? Dari puncak dia naik ke atas, makanya ini namakan fungsi naik ya. Jadi meninggalkan titik puncak, ini berarti fungsi naik. Kalau yang ini berarti menuju titik puncak, fungsi turun. Ini bukanya ke atas, tapi nanti kalau bukanya mungkin gambarnya bukan ini aja, bisa aja nanti gambarnya bicara ruang kosong dulu ya. Nah, kalau yang gambarnya begini lain lagi. Ini kan titik puncak,
Berarti fungsi turunnya yang mana? Dari titik puncak ke sini ke bawah, ini kan turun. Jadi gambarnya nggak selalu buka ke atas ya, bisa juga bukanya ke bawah. Ini fungsi turun, berarti ini menuju titik puncak, fungsi naik. Jadi kalian nanti lihat gambarnya bukanya ke bawah atau ke atas. Yang kita mau ditanya intervalnya nih seperti ini, misalnya fungsi turun, intervalnya dari mana? Dari sini ke sampai ke sini. Berapa intervalnya? Kita akan mau cari. Begitu kalau fungsi naik dari sini ke sini. Ini berapa dia punya interval? Ya, itu yang akan nanti kita buktikan. Ya sama. Ini kalau ini dari sini sampai ke sini, ini berarti intervalnya akan kita cari. Ini fungsi naik, yang ini berarti fungsi turun. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Kita nggak perlu pakai gambar, nggak perlu dihitung-hitung ini. Ya, kalau kita di matematik kan banyak rumus untuk perhitungan supaya kita mudah mencari. Ya, nah, jadi kita pakai syarat. Kalau untuk syarat fungsi naik dan fungsi turun, kalau fungsi naik nanti turunannya akan lebih besar dari 0. Dari sinilah nanti akan kita cari intervalnya. Begitu juga syarat untuk fungsi turun. Ya, turunannya lebih kecil dari 0. Misalnya contohnya begini nih. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada kurva berikut nih. Yang A dulu. Yang A kalau kita jawab, berarti kita mau nyari itu sebelum kita masukkan ke syarat, kita turunkan dulu fungsinya. Ini ya. Kalau kita turunkan berarti kan pangkat 2, 1 kali 2, 2x. Ini pangkat 1 berarti tinggal koefisien, ini konstanta jadi 0, maka turunannya ini. Dan setelah kita turunkan, berarti baru kita cari interval fungsi naik. Syaratnya turunannya lebih besar dari 0. Tinggal masukkan 2x plus 6 lebih kecil dari lebih besar dari 0. Berarti 2x dipindahkan, biasa nih ingat kembali pertidaksamaan linear. Nih bentuknya ini. Ya, berarti 2x dipindahkan min 6, x-nya berarti lebih besar dari min 3. Ini interval untuk fungsi naik, ya. Untuk fungsi turunnya ya, kebalikannya, lebih kecil, ya sama aja, pokoknya ganti ini 2x, ini pindahkan min 6, x-nya berarti lebih kecil dari min 3. Nah, untuk yang A, sekarang yang B ya, diganti lagi, cuma diganti ini kurvanya ini. Turunannya kan biasa min 1 kali 2 jadi min 2x plus 8. Nah, ke sini ya, dari sini ke sini nih. Jadi interval fungsi naiknya turunannya lebih besar dari 0, min 2x tambah 8 lebih besarnya berarti min 2x lebih besar dari min 8. Awas, hati-hati nih. Kalau udah satu suku, koefisiennya min, kalian kalikan dulu dengan min berubah jadi plus, tanda pertidaksamaan jadi berubah. Kalau lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Dan sama lagi. Inilah interval fungsi naik. Fungsi turun intervalnya berarti yang ini. Lebih kecil dari 0, ini sama kayak tadi, ini min, jadi dikalikan min, kan 2x lebih besar sama dengan 8, berarti x-nya lebih besar dari 4. Itulah interval fungsi turun. Awas nanti kemungkinan ini karena waktunya kebatas, mungkin ada nanti soalnya ya, ada yang soalnya yang saya misalnya ibu pernah ada buku ini yang turun disiapkan, ada beberapa ada dari buku itu nanti kalian ini pernah ibu ada soalnya kalau dalam ujian atau ini bentuknya kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Ibu lupa ininya. Coba ibu cari yang berikutnya yang bentuknya nanti persamaan kuadrat ya. Ibu kemarin melihat seperti ini nih ya, yang C Y atau fx sama aja boleh ya. Ini ibu persamaan 2/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat
plus 2x min 8. Kita cari kalau turunannya jadi apa? F aksen x nih. Ini dikalikan jadi habis ininya jadi 2 x pangkat 2 ya, min 4x, ini bertambah 0 ya, tambah 2. Kalau diminta fungsi turun atau fungsi naik dulu boleh, berarti f aksen x besar tadi 0. Oke, jadi masukkan 2x kuadrat min 4x plus 2 lebih besar dari 0. Kalau tadi semua rata-rata turunannya fungsi linear, maka satu ini fungsi kuadrat. Bagaimana nyataannya? Ini ingat pelajaran kelas 10. Kalau kita bagi 2 ya, bagi 2 jadi x kuadrat, bagi 2 jadi min 2x. Ini dibagi 2 jadi plus 1 ya. Masih ingat kan jalan ketidaksamaan? Ini tambahan nih. Ketidaksamaan berarti kuadrat. Bagaimana mencari ketidaksamaan kuadrat? Jawabannya berarti ya, berarti ini difaktorkan. Ini x dijumlahkan min 2 dikalikan 1 jadi sini min 1, nah min 1 ya. Nah, berarti x-nya dapatnya 1. Ya, berarti mana nih? Nanti ya, berarti kita buat garis bilangan, jadi nanti intervalnya mana? X-nya 1. Berarti kalau kita masukkan di sini dulu, cari karena lebih besar cari tanda positif ya. Kalau X-nya 1 berarti 0. Di sebelah sini jawabnya apa nih? Kalau di bawah 1 ini sini 0 ya. Ini sini 2. Kalau kita masukkan 0 ke sini 0 jadi 1 ya. Kalau kita masukkan X-nya 0 ambil atau setengah, X-nya berapa berarti? Positif ya. 1. Kalau kita masukkan karena X-nya sama dengan setengah, misalnya ambil atau X-nya 0, ini yang lebih kecil dari 1 setengah, coba dihitung. X kuadrat min 2x plus 1. Kalau kita hitung setengah dikuadratkan min 2 kali setengah terus plus 1. Itu hasilnya 1/4 min 1 ditambah 1. Berarti hasilnya 1/4 ya. 1/4 artinya lebih besar dari 0. Makanya di sini tandanya positif ya. Nah, kalau di sini mau setengah, ini min setengah. Oh salah. Yang setengah di mana adanya? Oh setengah benar ya di sini ya. Ini setengah benar. Setengah di sini ya. Plus setengah. Nah, berarti 1/4 adanya, berarti kesini semua 1/4 positif, berarti nanti kesini pasti negatif. Coba aja masukkan kalau x-nya min setengah. Jadi nanti intervalnya x-nya 1 ya. Kalau kita masukkan 1/2 atau 3/2, x-nya 3/2 atau 1/2, berarti hasil x kuadrat min 2x plus 1. Hasilnya dengan min 3/2 kuadrat min 2 kali 3/2 ditambah 1. Ini kuadrat jadi 9/4. Ini berarti kita ambil ini habis min 3 plus 1. Ini habis ya ke sini. Berarti sini 9/4 kurangin 12/4 ditambah 4/4. Ini berarti min 9 min 3 jadi 1/4 ya.
ini positif kalau kita masukkan 0, x-nya kita masukkan 0, x kuadrat min 2x plus 1, 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 1, jadi 1. Oh, ini soal ini nggak cocok ya. Kita ganti 0, 0, 1, 1, 1 di bawah 0. Ini berarti ini masih positif, ini negatif. Oh, ini enggak, ada yang 3 dari yang ini aja nih, kita pakai ambil yang lainnya. Kita kasih contoh yang lain aja. Yang soal ini yang lebih akurat, jadi ibu ngambilnya kita harus pakai yang ini kurang begitu jelas. Dari soal ini kita jangan pakai soal ini yang lebih gampang lagi. Ibu ambil yang ada 2 batasan. Karena ini waktunya terbatas, jadi ibu ngambilnya itu. Tapi yang lebih akurat kemungkinan turunannya ketidaksamaan kuadrat. Tadi contohnya ibu nggak keburu bikin soal waktu dimasukkan ke kolom. Bentuknya yang ketidaksamaan linear. Ibu mencontohkan yang ketidaksamaan kuadrat. Nah, seperti ini nih, fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 plus 4x min 20 tambah 2. Berarti kalau diminta f dan x nya dikali ini jadi x pangkat 2 ya, ini jadi plus 8x, ini turunkan jadi min 20x, berarti min 20 ya. Berarti kalau fungsi naik berarti fx x lebih besar dari 0, berarti x kuadrat plus 8x min 20 lebih besar dari 0. Nah, berarti ini untuk mengulang, maksudnya artinya kalian nanti bagaimana menjawab interval kalau ketidaksamaan kuadrat. Ini soal tambahan saja nih. Berarti kita faktorkan dulu ya. X, ini X dikalikan min 20, ini 8 jadi plus 10 dengan min 2 ya. Ya, berarti di sini dapat X-nya min 10, ini dapat X-nya 2. Berarti kita bikin garis bilangan. Ini min 10 ini berarti 2 ya. Berarti nolnya ada di mana? Di sini ya, ada 0. Kita coba yang 0 masukkan ke sini ya. 0 tambah 10, 0 dikurangi dengan 2, 10 kali min 2 jadi negatif. Berarti di tengah ini negatif. Berarti lewat pembatas tinggal langsung plus, ini plus. Berarti untuk menjawab intervalnya yang tanda plus. Kenapa tanda plus? Karena yang positif lebih besar dari 0. Berarti bagaimana intervalnya? Dari sinilah kita bisa bikin interval ya. Kita bisa bikin intervalnya. Hapus dulu ya. Ya, jadi
posisi naik di X di mana X kanan ke kiri berarti lebih kecil dari min 10, karena terpisah berarti atau X lebih besar dari 2. Nah kalau fungsi turun kebalikannya, turun, lihat aja di gambar ini tadi min 10, lihat cepat ya, ini min 10, ini min 2. Tadi yang diambilnya karena turun berarti lebih kecil dari 0, berarti diambilnya negatif. Jadi intervalnya ya, yang ini yang diambil karena yang lebih kecil berarti yang negatif. Yang X di mana? X untuk di sebelah kanan berarti lebih besar dari min 10 karena nyambung dia kata hubungnya, dan X karena di kiri 1 berarti lebih kecil dari 1. Nah, ini soal tambahan karena ibu belum bikin yang bentuknya turunannya ternyata bentuknya kuadrat, berbeda sama kuadrat. Nah inilah tambahan di itu tidak ada, berarti tambahan di penjelasan ya, mungkin ibu cukupkan karena terbatas dengan waktu. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.